Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran matematika kita sudah sampai pada materi penaksiran hasil operasi hitung. Masih dalam bab yang pertama ya, bab pecahan. Penaksiran hasil operasi hitung, pecahan dan desimal. Bisa ditambahin dan desimal ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi penaksiran hasil operasi hitung, sebelumnya kita sudah pernah membahas nih. Jadi ada kaitannya. Kalau kita mau melakukan operasi hitung ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, maka kita harus terlebih dahulu membulatkan pecahan atau desimal ke bilangan terdekat. Sebelumnya kita sudah pernah membahas materi ini ya, yaitu membulatkan pecahan ke bilangan caca terdekat, membulatkan bilangan desimal ke bilangan caca terdekat, membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, membulatkan bilangan ke ratusan terdekat, membulatkan bilangan ke ribuan terdekat. Nah, di sini. Sebelum masuk ke contoh soalnya, menaksir, apa sih arti menaksir? Artinya kira-kira ya, kita mengira-ngira hasil penjumlahan dari suatu pecahan. Nih, contoh yang pertama yaitu penjumlahan dua pecahan. Contohnya ada di buku ya, ada juga di buku. Kalian bisa perhatikan di buku halaman 29 sampai 31. Contoh yang pertama, menaksir hasil penjumlahan, contohnya pecahan. Nih, menaksir hasil penjumlahan pecahan. Di sini ada pecahan 3/6/7 ditambah 1/6. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini kita satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu. Di sini 3/6/7. Nah, di sini kita lihat dulu, kita pisahkan pecahannya. 6/7. Nah, di sini ya, perhatikan yang di sini. 6/7 kita bandingkan. Nah, masih ingat tidak nih persyaratannya atau ketentuannya untuk dibulatkan ke bilangan caca di atasnya atau ke bawah? Ketentuannya, pecahan tersebut harus dibandingkan dengan 1/2. Ini sudah di sini sudah kita dapatkan hasilnya lebih besar. Bisa menggunakan garis bilangan ya. Masih ingat ya, menggunakan baris bilangan untuk menentukan apakah pecahan tersebut lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 1/2. Cara lain nih, cara lain yang tidak menggunakan garis bilangan seperti ini. Jadi, pecahan ini kan terdiri dari ada pembilang dan penyebut. Nah, cara yang kedua, pembilangnya saja kita kalikan dengan angka 2. Pembilangnya saja ya. Nah, didapat hasil 12. 6 kali 2, 12. Kemudian hasilnya ini kita bandingkan dengan penyebutnya. Nah, 12 kita langsung bisa mengisi nih. 12 itu sudah pasti lebih besar tandanya dari 7. Sama ya, hasilnya lebih besar juga ya. Berarti pecahan 6/7 ini kita bulatkan menjadi angka 1. Ya, kita bulatkan menjadi angka 1 karena lebih besar dari 1/2. Kemudian 1 ini kita jumlahkan ke angka yang di depannya tadi nih, yang sebelumnya 3/6/7 kita jumlahkan karena 6/7-nya dibulatkan menjadi 1, kemudian kita jumlahkan satunya kita jumlahkan 3, hasilnya kita peroleh 4. Makanya 3/6/7 jika dibulatkan menjadi 4 ya. Kemudian penjumlahnya berapa nih? 1/6. Nah, kita perhatikan nih. 1/6 kita bulatkan. Sama, bisa menggunakan garis bilangan, bisa juga menggunakan cara kedua dengan cara pembilangnya dikalikan 2. Nah, di sini 1 dikali 2. Hasilnya kita peroleh 2. Baru kemudian
kemudian kita bandingkan dengan penjemputnya. 2 lebih kecil dari 6. Sudah pasti ya, benar ya, 2 itu pasti lebih kecil dari 6. Sama seperti ini juga, hasilnya 1/6 itu kita menggunakan garis bilangan, diperoleh 1/6 itu lebih kecil dari 1/2. Artinya, apabila pecahan ini lebih kecil dari 1/2, maka dibulatkan menjadi 0. Berarti 1/6 itu jika dibulatkan hasilnya 0. Artinya, angka yang tadi kan 3/6/7 dibulatkan menjadi 4. Nah, di sini 4. Kemudian ditambah 1/6. 1/6-nya dibulatkan menjadi 0. Karena kurang dari 1/2. Kita jumlahkan menjadi 4. Artinya 3/6/7 ditambah 1/6 taksirannya atau kira-kiranya hasilnya 4. Ya, itu untuk penjumlahan pecahan. Sekarang taksiran untuk penjumlahan desimal. Nah, desimal nih ya. Cirinya pasti ada koma ya. Di sini ada soal 8,32 ditambah 1,67. Sama dengan, nah penyelesaiannya sama. Kalau untuk desimal, ketentuannya lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 0,5. Ya, syarat untuk dibulatkan ke angka di atasnya atau angka di bawahnya, yaitu apabila lebih kecil dari 0,5, maka dibulatkan menjadi 0. Apabila lebih besar dari 0,5, maka dibulatkan menjadi 1 ya. Jadi untuk desimal ketentuannya dibandingkan dengan 0,5. Sekarang di sini 8,32. Yang harus kita perhatikan pertama kali adalah angka pertama di belakang atau setelah koma ya. Setelah koma, yaitu di sini 3. Kita pisahkan nih pecahannya. Berarti kalau dipisahkan menjadi 0,32. Nah, ini yang kita bandingkan dengan 0,5. 0,32 dibandingkan dengan 0,5 lebih kecil apa lebih besar atau sama dengan? Bagaimana lagi nih caranya? Kita lihat saja di sini. 0,32. Angka pertama di belakang koma itu 3. Yang ini angka pertama di belakang koma 5. Nah, ini yang kita bandingkan. 3 lebih kecil lebih besar atau sama dengan? Ya, 3 lebih kecil dari 5. Berarti 0,32 itu lebih kecil dari 0,5. Artinya jika dibulatkan menjadi 0 karena lebih kecil. Ya. Jadi 8,32 itu kita bulatkan terlebih dahulu. Karena 0,32-nya itu nilainya 0, berarti 8 ditambah 0. Tetap 8 ya, dibulatkannya menjadi 8. Sekarang penjumlahnya berapa nih? 1,67. Sekarang sama seperti caranya yang di atas, kita pisahkan dulu desimalnya nih. Nah, di belakang koma itu ada 67, berarti kita pisahkan 0,67, kita bandingkan dengan 0,5. Ya, sama seperti tadi ya, kita lihat angka pertama setelah koma itu 6, dibandingkan dengan 5. Sudah pasti lebih besar ya, artinya 0,67 lebih besar dari 0,5. Berarti dibulatkan menjadi 1. Nah, 1 ini sudah selesai belum? 1 ini pembulatan dari 0,67. Di depannya masih ada angka 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya. Berarti taksiran dari 8 ditambah 2 sama dengan 10 atau 8,3. 8,32 ditambah 1,67 itu perkiraan atau kira-kira atau taksirannya adalah 10 ya. Ini dua contoh menaksir hasil penjumlahan dengan contoh pecahan dan desimal. Begitu juga dengan operasi hitung pengurangan. Sama ya, sama caranya dengan penjumlahan.
baik itu pecahan maupun desimal. Cara penyelesaiannya sama, hanya nanti di hasil akhirnya dikurang ya, karena di sini operasi hitungnya pengurangan, jadi dikurang. Tetapi cara membulatkannya sama seperti contoh yang di atas. Contoh menaksir hasil penjumlahan. Untuk pecahannya sama, untuk desimalnya juga sama. Bagaimana dengan perkalian? Begitu juga dengan perkalian. Penyelesaiannya sama untuk pecahan dan desimal. Ya, nanti hasil akhirnya saja dua bilangan itu apakah ditambah, apa dikurang atau dikali. Ya, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa mengerjakan soal yang ada di buku ya. Halaman 31 dan 32. Mudah-mudahan materi yang Bunda sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan soal-soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.